Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Arsman Arif dari Forum News Network. Tim pengacara mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang sekarang ini sedang ditahan oleh Kejaksaan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi bergerak cepat menyikapi dugaan adanya dua orang ahli dari Kejaksaan Agung yang affidavitnya ataupun pernyataannya di pra peradilan itu diduga melakukan plagiasi. Kita belum tahu siapa yang melakukan plagiat ini karena kan ada dua orang ahli dan keterangannya itu yang cukup mengejutkan seperti dikatakan oleh pengacara dari Thomas Lembong yakni Arif Yusuf Amir. Keterangannya itu sama, titik komanya sama. Memang ada beberapa hal yang berbeda, yakni ada yang dibalik begitu urutannya, tapi secara keseluruhan ini afidavitnya itu sama sampai titik komanya. Karena itulah kemudian setelah mereka menolak untuk bertanya kepada para saksi ahli ini, mereka kemudian melanjutkannya melaporkan kepada polisi. Laporannya itu langsung dilakukan kemarin juga itu ya ke Polda Metro Jaya. Dan yang melaporkan itu adalah Andi Carson. Ini salah satu dari tim pengacara Thomas Lembong. Dan dari dokumen yang beredar, laporan itu telah diterima petugas di Polda Metro Jaya. Nah, ini poinnya ya, poin laporan ini berdasarkan ini surat tanda terima usia 37 tahun, dia pekerjaan pengacara. Jadi laporannya seperti ini. Telah melaporkan dugaan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP yang terjadi di jalan ini sesuai dengan titik koordinat ini maksudnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 November sekitar pukul 10.30 dengan terlapor. Nah, ini yang penting ya. Atas nama Profesor Dr. Hipnu Nugroho SHM Hum, kemudian atas nama Taufik Rahman SH LLM PhD, dan uraian kejadian pelapor selaku kuasa korban menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2024 di dalam sidang pra-peradilan nomor register sekian-sekian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para terlapor memberikan keterangan di bawah sumpah yang diberikan secara lisan dan tulisan secara pribadi selaku ahli yang dihadirkan di dalam persidangan. Pendapat ahli para terlapor diduga plagiarisme dari pihak yang lain dan bukan merupakan pendapat yang seharusnya dituangkan oleh para terlapor sesuai dengan bidang keahliannya. Atas kejadian tersebut, korban merasa dirugikan. Selanjutnya pelapor datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Demikian surat tanda terima dibuat dengan sebenarnya. Itu pelapornya adalah Andi Carson. Sementara ini petugas dari SPKT Polda Metro Jaya, Kepala Siaga 3, ini Komisaris Polisi Sri Miharti SH. Jadi yang dilaporkan rupanya ini sumpah palsunya ya, karena memang sebagai seorang ahli itu dua orang ini sebelum menyampaikan kesaksiannya atau pernyataan keahlian dia itu atau saksi ahlinya itu memang disumpah. Ini yang kemudian karena dua-duanya ini kok sama naskahnya, jadi dia diduga ini memberikan bukan keterangan dia, begitu artinya ini dia hanya membacakan saja dan itu dianggap sumpah palsu. Jadi ini yang dilaporkan ke polisi bukan plagiarismenya, bukan plagiatnya, tapi sumpah palsunya. Nah, soal plagiarismenya ini seperti kemarin dikatakan oleh koordinator pengacara Thomas Lembong, yakni Dr. Ari Yusuf Amir, ini akan dibawa ke kampus masing-masing, dilaporkan ke kampus masing-masing. Karena Profesor Hipnu Nugroho ini adalah guru besar dari Universitas Negeri Jenderal Sudirman Purwokerto, sementara Taufik Rahman SH LLM PhD atau Dr. Taufik Rahman ini adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Ini mana yang benar? Nah, ini tentu menarik untuk kita tunggu ya, karena ini kemarin ribut-ribut ini terjadi pada sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Thomas Lembong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024. Saat itu Kejaksaan Agung itu menghadirkan dua orang ahli, yakni tadi Profesor Hipnu Nugroho dan Dr. Taufik Rahman tadi. Ketika keduanya ini memberikan keterangan ahlinya, sebenarnya tepatnya begitu ya, pengacara Tom Lembong itu menerima berkas tertulisnya, itu mereka terkejut karena mendapati kok keterangan dari dua ahli ini kok mirip gitu ya sampai titik komanya gitu. Yang kami bingungkan adalah ketika kami membaca antara keterangan ahli yang pertama dengan keterangan ahli yang selanjutnya pasti sama.
sama semua, kalimatnya sama, titik komanya sama semua, penggunaan istilahnya sama semua. Kalau pendapat boleh saja sama, boleh saja. Tapi kalau semua ketikannya sama, berarti ada yang menjiplak salah satu. Siapa yang menjiplak? Itu yang saya tanyakan. Ahli yang pertama atau ahli yang kedua yang menjiplak? Karena dua-duanya kan artinya mereka adalah akademisi, guru besar, dan kita harus hormati. Nah, kalau seandainya dalam pemberian keterangannya, dalam penulisannya pun mereka sudah meragukan integritasnya, bagaimana kita mau akuin keahliannya? Ya. Oke, ini saya pegang ya. Soalnya ini pegang tadi. Ini satu ya kalimat ini ya. Ini kalimat pertama misalnya, permohonan gugatan pra peradilan sini. Permohonan gugatan pra peradilan kalimatnya. Tidak sah, koma. Ini sampai selesai. Semua sampai kepada halaman terakhir yang kita lihat ya. Nanti semua dibagi, semua bisa baca ya. Halaman terakhir kita lihat ini. Alasan subjektif di sini. Dia di halaman sebelumnya, dibalik aja ini. Nah, di sini dia. Apa ini? Nah, penahanan. Nih, penahanan di sini. Penahanan yang dilakukan titik duanya sama titik duanya juga sama semua. Ada beberapa yang dibalik dan untuk satu ahli ada beberapa yang ditambah. Tapi selebihnya plak sama persis. Karena keterangan mereka ini mencurigakan gitu tepatnya ya. Tadi disebut bahwa ini siapa yang memplagiat siapa, atau dugaan berikutnya jangan-jangan dua-duanya ini mereka tidak membuat itu tadi keterangan tadi ya, justru dibuatkan oleh kejaksaan tapi cuma diganti saja namanya karena kok mirip banget gitu. Itu dugaannya dari Yusuf Amir. Karena itulah kemudian mereka itu menolak untuk bertanya kepada para ahli. Dan ini kemudian menimbulkan kekisruhan, ribut-ribut di jalannya pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan menyikapi hal itu kemudian hakim, yakni Tampanuli Marbun itu, hakim tunggal, memutuskan dia mengembalikan afidavit itu dan hanya menggunakan keterangan para ahli di persidangan. Jadi yang dipakai oleh hakim itu ya, yang dokumen tadi tidak digunakan oleh hakim. Tapi soal ini kan sudah dibantah oleh jaksa yang mewakili kejaksaan, yakni Zulkifli, yang dia menyatakan bahwa penilaian dari pengacara Thomas Lembong itu terburu-buru. Mana yang benar? Saya kira ini nanti kalau sudah dilaporkan ke polisi, jadikan menarik ini kasusnya dan kita akan tahu siapa sesungguhnya yang berbohong begitu. Apakah para ahli ini, dan kalau itu terjadi disebut sumpah palsu dan kemudian juga tuduhannya adalah plagiarisme, ini sangat serius ya, ini berkaitan dengan standar etika dan moral yang harusnya dijunjung tinggi oleh para akademisi, apalagi guru besar dan di Fakultas Hukum pula gitu ya. Kalau kemudian ini terjadi masalahnya di kejaksaan, jadi tetap aja jadi masalah. Ini dua-duanya runyam ini. Kalau terjadi plagiarisme juga itu soal serius secara standar etika akademisi. Kalau kemudian itu dibuatkan oleh kejaksaan, ini juga jadi persoalan karena berarti para akademisi ini cuma menjadi justifikasi saja, dan bagi kejaksaan saya kira juga perlu dilakukan penyelidikan internal. Siapa yang melakukan ini, kok ceroboh banget gitu ya, membuatnya hanya diganti nama dari ahlinya gitu. Ini kan kecurigaan-kecurigaan yang muncul. Tapi soal ini kan kemudian sudah dibantah oleh Profesor Hipnu. Ini saya menyimak Profesor Hipnu yang sudah speak up ke media kemarin. Tadi malam saya nonton di Metro TV dan juga saya baca di Tempo, dia membantah bahwa dia melakukan plagiarisme. Sementara Dr. Taufik Rahman sampai sekarang ini saya belum nyimak penjelasannya. Profesor Hipnu menyatakan bahwa dia itu yang diminta oleh kejaksaan untuk menjadi saksi ahli, tapi kemudian dia itu bukan membuat afidavit katanya, itu hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kejaksaan, dan ada 9 poin pertanyaan yang 9-nya kemudian dijawab, dan dia katanya sudah menyerahkan itu sejak 3 hari sebelum persidangan itu berlangsung. Jadi dia merasa dia tidak pernah melakukan plagiarisme itu tadi, gitu ya, itu yang dikatakan oleh Profesor Hipnu. Sementara Dr. Taufik Rahman PhD ini saya belum dapat penjelasannya. Tapi menarik untuk kita
tunggu dan saya kira ini nantinya ya setelah polisi juga bekerja ada bagusnya itu komite etik ini di kampus masing-masing bekerja ini jadi seperti yang terjadi di UI ya ketika muncul ribut-ribut gelar doktor dari Bahlil Lahadalia kan kemudian Dewan Guru Besar membentuk komite etik. Nah, saya kira ada bagusnya juga ini di Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman dan juga UNER membentuk ini Dewan Guru Besar membentuk komisi etik dan melakukan investigasi. Karena ini tidak hanya mencoreng rasa keadilan masyarakat, tapi juga sangat mengganggu standar etika moral para akademisi. Nah ini di luar kasus itu memang sangat terlihat kasus Thomas Lembong ini banyak sekali rekayasanya itu ya. Karena itulah kemarin ketika muncul kecurigaan adanya plagiarisme dalam pembuatan keterangan para ahli ini, Ari Yusuf Amir menyatakan dia sudah muak ini dengan adanya rekayasa ini. Ini kalau saya lihat bukan subjektivisme dari para pengacara saja, karena kalangan DPR itu juga rame-rame mempersoalkan kedugaan bahwa Thomas Lembong ini memang dikriminalisasi. Yang pertama kali bersuara kan Gerindra yang dia khawatir kalau Gerindra maksud saya dia ini ya, kalau kemudian kasus Thomas Lembong ini menyebabkan Prabowo yang diduga melakukan kriminalisasi. Padahal sebenarnya Prabowo ini nggak ada urusannya kalau kita lihat dari kronologi penyelidikan terhadap Thomas Lembong ini. Karena seperti pengakuan Kejaksaan Agung bahwa peristiwanya itu sudah diselidiki sejak tahun 2023. Politisi lain di Komisi 3 juga pada waktu itu rame-rame mempersoalkan ini ya. Karena mereka juga terkejut bahwa ada kebijakan semacam ini kemudian dikriminalisasi padahal kalau dari 6 orang menteri perdagangan yang ada di era pemerintahnya Pak Jokowi selama 2 periode itu kenapa cuma Thomas Lembong saja yang dibawa ke pengadilan padahal soal impor gula mentah itu kan tidak hanya terjadi pada Thomas Lembong, pada menteri-menteri yang lain, menteri-menteri perdagangan lain jumlahnya bahkan jauh lebih besar. Orang kemudian banyak mencurigai karena ini kedekatan Thomas Lembong dengan Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedannya gagal dikriminalisasi, sekarang yang dikriminalisasi adalah Thomas Lembong. Karena kasus ini berdekatan dengan rame-rame kemungkinan Anies Baswedan itu mendirikan ormas yang diduga ini nantinya akan menjadi partai politik dan Thomas Lembong ini tentu saja adalah salah satu tulang punggungnya, salah satu orang kepercayaan dari Anies Baswedan. Soal kriminalisasi ini memang nggak bisa dianggap hanya rumor atau tuduhan belaka. Karena hari-hari ini kita sedang dihebohkan video wawancara Hasto Kristianto, Sekjen PDIP dengan Akbar Faisal. Di channelnya Akbar Faisal yang di situ jelas menyatakan Hasto bahwa Anies Baswedan dalam kasus Formula E itu otak yang melakukan kriminalisasinya adalah Presiden Jokowi. Dan itu Hasto juga menyatakan bahwa itu pernah dibahas dia dengan Presiden Jokowi. Jadi ini bukan tuduhan yang tidak berdasar ya. Tapi balik lagi ke kasus itu. Nah, Thomas Lembong ini sendiri juga diduga dikriminalisasi. Karena misalnya anggota DPR dari fraksi PDIP yang menyatakan bahwa ini Profesor Hendrawan Supratikno ya menyatakan bahwa Thomas Lembong ini orangnya sangat lurus gitu, jadi nggak mungkin dia melakukan korupsi. Apalagi seperti dikatakan Thomas Lembong dalam kesaksiannya melalui video conference di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa semua keputusan dia untuk mengimpor gula mentah itu sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi dan semuanya juga ketika dilaksanakan dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Jadi agak aneh kalau kemudian dia sekarang ini bukan agak aneh ya, mencurigakan kalau tiba-tiba dia dikriminalisasi. Hal yang sama juga disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang dia heran kasus itu kan kebijakan itu kan sudah berlangsung lama. Kalau sudah berlangsung lama kenapa dibiarkan dan baru sekarang ini Thomas Lembong dibawa ke pengadilan dikriminalisasi. Memang ini kasus Thomas Lembong ini nuansa kriminalisasinya, nuansa politisasinya sangat tinggi dan kalau kemudian terjadi lagi ini betul dugaan bahwa ahli yang dihadirkan itu melakukan plagiasi, makin menambah fakta bahwa kasus ini penuh rekayasa. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.